Yang paling menarik, salah satu lembaga survei bilang istilah petugas partai itu ternyata menggerus elektabilitas salah satu capres. Makanya sebagai presiden, sebagai Jokowi secara pribadi, ya daripada saya tidak dihargai di rumah saya, yang mendingan saya mengkader orang lain yang menurut saya, menurut presiden, dia bisa meneruskan apa yang saya kerjakan. Tapi masalahnya sekarang kalau presiden tuh Jokowi dinilai melanggar kebijakan partai, berani nggak PDIP panggil dia? Halo pemirsa, jumpa lagi bersama Info A1 bersama saya, Watem Wahyudi, dan sudah ada beberapa rekan saya saat ini yang akan membahas isu yang menurut saya saat ini tengah bergulir. Dan memang idiom ini baru 5 atau 10 tahun terakhir demikian muncul dan sempat meredah, namun kemudian muncul lagi, yakni petugas partai. Seperti apa petugas partai ini dalam sistem ketatanegaraan kita? Apakah memang ini mendiskreditkan makna dari orang yang akan menjadi presiden di Republik ini ketika disebut sebagai petugas partai? Sudah ada bersama saya rekan saya, jurnalis senior John Aza. Kakak John, selamat siang. Dan juga sudah ada rekan saya Kak Ken Norton. Iya, Mas. Ya, Kak Ken Norton. Siap. Dan Kakak John, mungkin idiom atau penyebutan dari petugas partai ini saat ini begitu menguat kembali ketika PDI Perjuangan menugaskan seorang Ganjar Pranowo dengan predikat petugas partai untuk menjadi calon presiden di 2024. Seperti apa Kakak Ken melihat penyebutan petugas partai ini? Apakah kemudian akan membuat figurnya di Pilpres malah terlihat tidak terlalu kuat dibandingkan ada yang menyebut dirinya ketua partai nih, Kakak Ken? Iya, petugas partai. Tapi sebelum bahas petugas partai, baru saja tadi ya ada istilah Pak Lurah. Pak Lurah, iya. Pak Lurah di pidatonya dalam pidato kenegaraan presiden ya. Pak Presiden Joko Widodo di sidang DPR. umum MPR ya. Ini Pak Lurah, apa ini petugas partai dengan Pak Lurah ada kaitannya kali ya? Petugas partai, Pak Lurah, apalagi istilah-istilah lainnya. Pak Lurah juga petugas partai kan? Pak Lurah juga petugas partai. Petugas partai. Petugas rakyat mungkin kalau Pak Lurah. Petugas partai. Iya. PDIP. Oh iya. Tapi ini konotatif ya. Iya. Karena kalau kita tahu kalau lurah kan itu ASN ya, beda dengan kepala desa ya. Tapi ini ada kata Pak Lurah. Pak Lurah menjadi konotatif, artinya ada tanda kutip nih. Betul. Pak Lurah, petugas partai. Ya saya kira memang menarik ya. Kata petugas partai ketika dikaitkan dengan capres ini. Nah, Pak Lurah juga ternyata dikaitkan juga dengan capres-capres ini. Bahkan tadi Pak Presiden Joko Widodo bilang selalu tanya, siapa nih capresnya, cawapresnya. Jadi sekarang ini yang bergejolak petugas partai versus Pak Lurah. Pak Lurah. Jangan-jangan. Iya. Wah, tanya Pak Lurah, belum ada petunjuk dari Pak Lurah. Nah, berarti ada kaitannya. Iya. Tapi kalau dilihat ini Pak Lurah berarti dia ada instruksi. Kalau petugas partai ada yang menginstruksi. Iya. Menarik. Yang paling menarik, salah satu lembaga survei bilang istilah petugas partai itu ternyata menggerus elektabilitas salah satu capres. Termasuk itu menjadi isu untuk Ganjar Pranowo. Wah, ada apa ini? Artinya masyarakat kita ada yang menganggap bahwa petugas partai ini mungkin bisa diartikan negatif gitu ya. Tapi bagi yang sudah paham, apalagi yang orang partai Komunikasi politik pasti tahu gitu kan, oh ini petugas partai maksudnya memang dia harus loyal ke partai. Apalagi ada lagi istilah petugas partai, petugas rakyat. Mana nih yang benar gitu ya? Iya. Nah, Kakak John melihat penyebutan dari petugas partai untuk mereka yang dicalonkan atau didorong untuk menjadi capres di pemilu 2024 ini menurut Kakak John akan membuatnya memang kuat menaikkan elektabilitas atau seperti apa? Kalau saya itu, kalau memang bercermin pada survei yang mengatakan ketika disebutkan capres adalah petugas partai tergerus, maka menurut saya ada benarnya. Bukan ada benarnya, memang benar seperti itu. Kenapa? Ketika
yang namanya petugas, orang yang ditugaskan untuk melakukan sesuatu. Yap. Posisinya itu beda dengan seorang pemimpin, Iya. seorang lurah, seorang gubernur, seorang presiden. Hmm. Orang yang ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan. Dia bukan kreator, dia bukan pemimpin, dia bukan manajerial. Tetapi dia adalah petugas sama seperti petugas apa? Petugas keamanan, petugas kebersihan. Kira-kira seperti itu. Bahkan menurut saya, penyebutan petugas partai sangat sarkas. Merendahkan martabat seorang pemimpin. Sangat merendahkan. Tapi herannya, kenapa PDIP atau kader-kader PDIP itu tidak memprotes pengenaan istilah kepada kader-kader PDIP sebagai petugas. Saya nggak masuk akal itu. Kenapa? Itu kalau kita lihat di terminologi bahasa Indonesia, di makna bahasa itu makna apa? Makna merendahkan petugas itu. Kenapa tidak menggunakan kader seperti yang dulu? Itu benar-benar sarkas, merendahkan orang. Kenapa lebih eufemisme, lebih halus mengatakan bahwa itu adalah para kader-kader terbaik dari Partai PDI Perjuangan. Ini makanya itu tercermin betul bahwa ketika dinyatakan sebagai petugas partai, pantas tergerus. Kenapa? Dengan terminologi itu merendahkan orang, itu jadi soal serius menurut saya. Tapi Kakak John tidak ada tendensi ke PDIP kan? Karena aja PDIP Karena yang menyebutnya. menggunakan istilah petugas partai adalah PDIP. Ya, enggak. Masalahnya PDIP. penyebutan petugas partai ini kan bukan pertama kali. Maksudnya bukan hanya untuk seorang Ganjar Pranowo. Ketika Joko Widodo pada tahun 2014 dicalonkan sebagai presiden, penyebutan presiden atau Joko Widodo sebagai calon presiden pada saat itu juga merupakan petugas partai dari PDI Perjuangan dan sepertinya fine-fine aja. Apakah memang saat ini orang kemudian melihat petugas partai yang sudah hampir 10 tahun ini tidak menguatkan sosok yang didorong? Kalau menurut Om Ken, apakah memang ya sebenarnya kan penyebutan petugas partai ini mirip-mirip orang yang diberikan mandat atau mandatori. Itu tapi mungkin PDI Perjuangan karena ini merupakan partainya Wong Cilik jadi lebih menggunakan istilah petugas partai itu mungkin bisa diterima oleh banyak orang. Om Ken. Ya, petugas partai memang benar ya ketika Jokowi waktu itu dari Gubernur DKI Jakarta lalu mendapat tugas sebagai petugas partai menjadi capres. Nah, kemudian untuk periode kali ini Ganjar Pranowo menjadi petugas partai untuk menjadi capres. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, setelah Ganjar Pranowo mendapat tugas sebagai petugas partai, bagaimana posisi Jokowi, Presiden Jokowi, ya kan? Nah, kalau kita lihat tadi memang benar dibantah ya, apakah itu klarifikasi cukup dengan itu bahwa dia tidak punya urusan dengan koalisi bergabungnya Golkar dan PAN ke koalisi Indonesia Raya ya. Artinya kalau pernyataan mereka ini kan sepengetahuan istana ya, sepengetahuan Jokowi. Tapi tadi itu urusan partai politik. Nah, kalau ini kita lihat ada pergeseran. Apakah dia nggak lagi petugas partai sekarang? Kalau dia benar-benar petugas partai, kan harusnya tegak lurus nih ke Ganjar Pranowo yang sudah diusung oleh PDI Perjuangan gitu. Ya, kalau saya melihat penyebutan petugas partai ini menjadi sesuatu yang dalam tanda petik agak negatif karena ada ungkapan my loyalty with my party end when my loyalty with my nation begin. Itu kan menyebutkan petugas partai itu ketika sudah menjadi sosok atau menjadi pejabat negara itu seharusnya sudah tidak disebutkan lagi, tidak menempel pada dirinya. Tapi kan beberapa tahun, berapa periode ketika Presiden Jokowi sudah menjadi presiden, penyebutan kepada Presiden Jokowi sebagai petugas partai itu tetap melekat pada dirinya. Apakah itu yang kemudian mendegradasi penyebutan petugas partai? Kalau kita lihatlah beberapa pertemuan yang diikuti Jokowi atau rapat-rapat PDIP yang ikut Jokowi itu Jokowi dalam posisi sangat kelihatan dia bukan sebagai presiden. Dia adalah kader partai. Well, baik-baik aja menurut saya. Tetapi ketika misalnya Megawati mengatakan bahwa Jokowi bisa jadi presiden karena PDIP, itu bagi saya melihat
itu kekecewaan Jokowi terhadap PDIP. Pertanyaannya, jika Jokowi tidak dicalonkan oleh PDIP, apakah dia tidak menjadi presiden? Tidak bisa menjadi tahun 2014 sama 2019? Belum tentu. Kenapa? Jokowi sebagai personal, orang itu sangat pesona. Dia membangun karir politiknya mulai dari Solo, gubernur Jakarta, wali kota Solo, sudah itu gubernur DKI dan presiden. Bahwa peran PDIP itu benar kita akui, tetapi menafikan Jokowi dan partai-partai lain yang mendukungnya itu sebuah pernyataan yang bagi gua sulit diterima. Kenapa? Pada tahun 2019, pada tahun 2014, Awal-awal. periode pertama Jokowi, itu PDIP tidak bisa mengusung sendiri kan ya? Yep. Kenapa? Dia harus berkolaborasi, berpartner dengan partai lain untuk mengusung Jokowi sebagai presiden. Gimana kalau PDIP sendiri mengatakan atau Megawati mengatakan untuk Jokowi bisa menjadi presiden karena PDIP? Itu bagi saya itu pernyataan yang sangat menyakitkan Jokowi. Walaupun Jokowi kena humble dan sebagainya, dia tidak melakukan perlawanan frontal terhadap pernyataan-pernyataan orang PDIP Perjuangan dan Megawati sendiri. Kenapa? Makanya sekarang ketika kekuatan itu dia genggam, dia itu mengatur negara, apalagi kekuasaan kita, kekuasaan presidensial, mengendalikan semua negara ini dari A sampai Z, Z sampai A. Itu yang dia bisa lakukan. Makanya sekarang dia suka-suka aja. Gue calonkan aja yang namanya si Prabowo. Gue dukung Prabowo walaupun itu tidak dinyatakan secara resmi. Tetapi bagaimana permainan politiknya dia, benar-benar dia mengendalikan Prabowo untuk dicalonkan sebagai calon presiden. Itu yang kita lihat fakta yang bermain. Tetapi lihatlah, itu seperti orang Solo lah, selalu merendah, selalu baik-baik. Tetapi dalam keputusan politik itu agak mengerikan kalau kita lihat keputusan politik yang dilakukan Jokowi. Ya, Saya tidak cawe-cawe dan sebagainya, tetapi apa yang dilakukan? 2014 penyebutan petugas partai menurut saya memang sesuatu yang baru dan tidak punya makna merendahkan seseorang. Tapi 10 tahun ketika sosok Joko Widodo menjabat, penyebutan petugas partai sepertinya tidak membuat seseorang itu terlihat lebih berkuasa. Apalagi di pemerintahan terakhir Presiden Joko Widodo, di pemilu 2024 muncul pilihannya adalah petugas partai atau ketua partai. Kakak Ken melihatnya seperti apa? Petugas partai atau ketua partai. Ya benar sekali ya, artinya bagaimana kalau posisi Puan Maharani? Yep. Ya. Apakah dia hanya petugas partai atau owner partai juga? Atau putri dari Putri owner partai, gitu iya. misalnya. Iya. Atau Itu gimana? ya dalam komunikasi politik kayaknya lebih keren gitu ya. Iya. Ya tapi kalau saya sih memandangnya positif saja ya, petugas partai ini. Saya hanya mau melihat ketika seseorang itu jadi petugas partai, apakah dia tegak lurus? Itu. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tadi ya, dalam pidatonya mengatakan bahwa itu adalah urusan partai politik, menurut saya tidak cukup. Publik mungkin akan bertanya-tanya, benarkah bahwa bergabungnya Golkar dan PAN ke koalisi pendukung Prabowo ini tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan Presiden Joko Widodo? Ini menurut saya pasti banyak publik yang bertanya-tanya, butuh klarifikasi. Apalagi ada kalimat yang menurut saya membuat kita justru perlu meneliti lagi. Karena ada pernyataan, sekarang saya kalau ke daerah, ke desa-desa bahkan banyak foto saya bersama dengan capres lain kan gitu kan. Nah tapi itu nggak masalah gitu kan. Nah ini gimana nih? Maksudnya disetujui kah? Mungkin Mas Watem udah keliling juga lihat. Iya. Saya lihat di Sleepy itu gambar paling besar yang disebut tadi itu menurut saya itu ada gambar Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, dan di sampingnya ada gambar Presiden Joko Widodo. Gambar Presiden Joko Widodo, tulisannya di bawah Presiden Joko Widodo. Maksudnya kemana ini? Nah, ini tidak masalah atau bagaimana? Nah ini menurut saya ini berarti
tidak tegak lurus gitu ya. Tapi harus dicek juga. Mas Wahyu. Menarik, di pemilu 2024 sosok Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai dan juga mungkin saat ini penyebutannya bisa dalam tanda petik palurah itu sepertinya diperebutkan oleh dua calon presiden baik dari kubu Prabowo Subianto yang merupakan kader dari Partai Gerindra dan juga dari partai asalnya Presiden Jokowi yaitu Ganjar Pranowo. Dua orang ini ketika Presiden Joko Widodo ditempatkan di konteks atau di dalam kubunya Presiden atau maaf di Prabowo Subianto, dia sudah jelas berada di posisi Presiden Republik Indonesia yang mendorong seorang Prabowo Subianto. Tapi ketika dia ditempelkan dengan Ganjar Pranowo sepertinya equal lah jatuhnya. Bahkan ya memang sekarang Presiden Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia yang mendukung petugas partainya sendiri. Jadi kayak Mas Fatem, kalau saya sih tidak diperebutkan oleh dua calon itu, dua capres, tetapi justru Jokowi adalah mastermind di balik itu. Dia adalah dalang dari permainan politik ini. Dia yang mencalonkan Prabowo, dia yang mencalonkan Ganjar mendorong Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Tapi Ganjar Pranowo ini peran dia sangat minimal. Kenapa? Ketika keputusan untuk menentukan Ganjar Pranowo maju sebagai capres, dia tidak dilibatkan. Itu. Makanya kalau saya tidak dilibatkan, mendingan saya ke sini. Orang ini saya bisa kendalikan. Dulu adalah lawan politik saya, kemudian saya tarik menjadi Menteri Pertahanan. Yang kemungkinan besar itu dia akan meneruskan apa yang saya kerjakan. Apa yang dilakukan presiden. Apa yang dirancang sekarang, yang sedang dikerjakan sekarang. Karena kalau kita lihat benar ya, bergabungnya Prabowo di kabinet besar. Kerja periode kedua ini, menurut saya punya makna yang sangat dalam dan sangat besar. Kenapa? Prabowo sendiri itu dicap tentara yang melanggar HAM, tentara yang tidak punya reputasi di kalangan tentara sendiri. Gitu. Tetapi ketika ditarik Jokowi menjadi Menteri Pertahanan, marwah sebagai pribadi dan sebagai jenderal itu naik tuh. Bahwa kan kita lihat perbincangan yang tentang Prabowo sebelumnya. Bagaimana Prabowo direndahkan ketika dia dituding melanggar HAM dengan kasus penculikan itu. Tetapi ketika dia jadi menteri, siapa yang berani melawan dia? Itu kira-kira menurut pandangan saya. Dan bagi Jokowi sendiri gini, lihat fenomena terakhir. Ketika PDIP itu adalah pendukung utama Jokowi pada dua periode pemilihan dan dia adalah kader partai. Tetapi yang sekarang itu justru perkembangan politik terakhir justru PDIP lah yang melakukan serangan terhadap Jokowi, yang melakukan kritik terhadap Jokowi. Itu aneh menurut saya ya. Dalam terminologi ilmu politik ya, saya belum mendapatkan istilah bahwa ruling partai yang berkuasa itu yang memiliki kader menjadi presiden itu mereka kemudian menjadi bersikap oposisi gitu sebagai oposisi atau jadi kritik ya. Sebagai pengkritik terhadap pemerintah. Saya belum menemukan terminologi dalam ilmu politik untuk mendeskripsi itu kan. Karena saya sebagai partai penguasa, saya mengkritik kader saya. Aneh menurut saya belum menemukan itu. Makanya sebagai presiden, sebagai Jokowi secara pribadi, ya daripada saya tidak dihargai di rumah saya, yang mendingan saya mengkader orang lain yang menurut presiden dia bisa meneruskan apa yang saya kerjakan. Kira-kira itu konteksnya gitu. Ini mungkin yang menguatkan sejumlah orang menyebut Presiden Joko Widodo saat ini bajunya saja PDI Perjuangan, tapi hatinya di Gerindra. Tapi bisa dilihat yang berbeda. Dari posisi yang berbeda, bisa juga dilihat bahwa jangan-jangan Presiden Joko Widodo ini adalah petugas partai yang bandel, yang nakal. Artinya tidak sesuai dengan tugas atau apa yang sejatinya seorang petugas partai. Nah, kalau itu yang terjadi, bisa jadi ini PDIP yang kena prank sama Jokowi ini gitu kan. Nah, kalau selama ini yang selalu dijanjikan jadi capres itu nanti setelah
katakanlah perjanjian batu tulis itu kan Prabowo nanti berikutnya jadi capres didukung oleh PDIP. Tapi nggak jadi-jadi juga tuh kan. Ya. Sampai akhirnya informasi beredar, ya udahlah kita dijanjiin mulu sama PDI Perjuangan. Kita lebih percaya sama Jokowi. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau terkait petugas partai yang nakal, Ketua Umum PDI Perjuangan di Haul Soekarno kemarin itu sudah jelas-jelas menegaskan siapa yang tidak sejalan dengan garis partai out atau ada sanksi. Itu jelas banget disebut oleh PDI Perjuangan, oleh Bu Megawati Soekarno Putri. Menurut Anda apakah ya kalau misalkan tadi Kakak Ken menyebut bahwa seorang Presiden Joko Widodo adalah petugas partai yang dalam tanda Tanda petik kutip nakal, ya. Tanda kutip. apakah sanksi yang kemudian tidak kunjung diberikan ini membuat ya itu tadi ada Budiman Sujatmiko yang juga Effendi Simbolon yang juga ikut nakal merasa punya legitimasi. Memang berani apa? Ya tapi Iya, iya, kalau iya. Gibran Iya, Raka Buming iya, Raka iya, dipanggil ya, iya, iya. dipanggil ODPP, begitu juga Effendi Simbolon. Tapi saya nggak tahu Budiman Sujatmiko dipanggil nggak? Iya, iya, Dipanggil iya. juga. Tapi masalahnya sekarang kalau Presiden tuh Jokowi dinilai melanggar kebijakan partai, berani nggak PDIP panggil dia? Iya. Itu kan jadi soal juga gitu loh. Dia punya perangkat hukum dia kuasai, Iya. polisi dia kuasai, semuanya sekarang namanya kekuasaan presiden. Iya. Dan baru-baru ini katanya Gibran dia kepala daerah ya, sebagai wali kota Surakarta, tapi ada pertemuan kepala-kepala daerah dari PDIP Di Jawa tidak Tengah. diundang lagi itu gimana? Jadi udah, iya iya itu. Itu makanya kan kita membaca fenomena seperti itu kan, bahwa ada keretakan antara PDIP sama Jokowi, gitu loh. Siapa sih misalnya kalau saya Jokowi, saya sebagai presiden, boleh jadi misalnya saya menghendaki anak saya menjadi wali kota dan itu sudah menjadi kenyataan. Kalau sekarang misalnya uji materi di soal perubahan umur di MK, Di MK. dan lolos, ya wajar aja Gibran punya hak juga maju sebagai cawapres. Nggak masalah juga. Yang penting sekarang itu tidak melanggar undang-undang. Itu loh. Tetapi strategi bagi memenangkan itu urusan lain lagi gitu loh. Tetapi patokan kita tidak mengandar etika dan melanggar undang-undang. Gibran juga punya hak. Kenapa? Sudah diberi kesempatan bahwa 35 tahun boleh maju sebagai cawapres. Nggak masalah menurut saya itu loh. Makanya kan kalau kita lihat ternyata walaupun selalu dibantah bahwa baik-baik saja hubungan antara Jokowi dengan PDIP, baik-baik saja, tampak akur dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat kenyataan bahwa mereka retak kok. Mulai Mulai ada sinyal keretakan antara Jokowi dengan PDIP. Itu yang terjadi. Jadi ini menguatkan asumsinya Kakak Ken bahwa petugas partai yang saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia itu nakal, Kakak Ken. Ya, memang harus ada pembuktian. Kita belum lihat ya, karena secara normatif memang presiden memang tidak cawe-cawe dengan urusan capres-cawapres ya. Walaupun tadi banyak tanda-tanda. Salah satunya tadi banyak gambarnya ya. Dan malah tidak diminta itu diturunkan. Itu sah-sah saja, itu pula kan. Ya. Nah ini yang jadi menurut kita menguatkan dan kita semakin tidak percaya bahwa tidak cawe-cawe gitu. Artinya unsur cawe-cawe itu. Nah kalau ini cawe-cawe berarti ini kan sebagai petugas partai yang tanda kutip tadi itu. Petugas partai memang akankah dia melekat sebagai petugas partai ketika sudah menjadi pejabat publik, Kakak John? Ya dari perspektif PDIP pastilah. Pasti. Tetap aja dia petugas partai, mau presiden kayak mau gubernur kayak. Orang PDI memandang bahwa kader dia yang terbaik yang duduk sebagai presiden atau gubernur atau wali kota itu adalah petugas partai PDI Perjuangan. Tetapi bagi kita yang melihat dari perspektif yang lain, rendah banget tuh kader. Padahal gubernur atau presiden itu kader terbaik bangsa ini gitu. Itu kalau dari perspektif Seharusnya kita, ketika dia sudah menjadi pejabat publik, dia bukan hanya petugas partai tapi petugas rakyat. Itu yang Petugas sempat rakyat, diklarifikasi oleh PDI Perjuangan. Kakak kan melihatnya? Ya, memang kalau petugas rakyat itu yang sebenarnya karena dipilih rakyat, bertanggung jawab dan juga bekerja untuk rakyat gitu ya. Nah, mestinya seperti itu. Walaupun dalam mekanisme pertanggungjawaban ya lewat ya kalau anggaran ya ke DPR ya ada laporan, dan kalau tadi seperti di sidang umum MPR menyampaikan laporan kinerja kementerian lembaga gitu ya. Tapi ya pada
dasarnya bahwa dalam sistem demokrasi yang berdaulat ada rakyat. Kedaulatan itu hanya diserahkan untuk periode 5 tahun saja. Karena itu dia harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk partai. Partai kan sebenarnya hanya untuk persyaratan untuk mendaftar. Karena itu memang harus ada mekanisme-mekanisme. Tapi pada dasarnya legitimasi itu berasal dari rakyat, dan ketika masa periode yang sudah selesai, ya kembali ke rakyat gitu. Ya. Itulah Menarik, menjadi menarik. petugas rakyat. Berarti kalau saya simpulkan bahwa penyebutan petugas partai yang di tahun 2014 itu bisa mendongkrak sosok Joko Widodo untuk menjadi presiden, mungkin di 2024 penyebutan petugas partai untuk seorang Ganjar Pranowo di jelang pilpresnya malah sepertinya tidak menguntungkan sosok ini. Ya kita lihat nanti perkembangannya akan seperti apa. Apakah petugas partai, ketua partai, bahkan mungkin Pak Lurah itu akan tetap menjadi pembahasan yang kuat atau cukup menjadi hangat jelang pemilu Mungkin menarik ini, 2024. Kakak Watem. Ya. Petugas partai itu tidak cocok disematkan oleh PDIP kepada calon-calon terbaiknya. Seharusnya PDIP bangga terhadap bahwa yang saya serahkan menjadi petugas rakyat adalah kader-kader terbaik dari partai saya gitu loh. Enggak sebaliknya. Gaya Karena memang rakyat itu sebenarnya kan yang punya kuasa untuk menugaskan siapa menjadi pemimpinnya. Kenapa? Dia dibarai sama rakyat, bukan PDIP, bro. iya. Itu loh. Makanya kan bagi PDIP seharusnya demi martabat partai, martabat orang yang ditugaskan itu, ada menyebutlah inilah kader-kader terbaik dari PDIP untuk menjadi pemimpin bangsa. Itu kira-kira kalau menurut saya sih. Kader-kader terbaik mungkin akan jadi solusi untuk menyebutkan siapa yang akan dicalonkan partai-partai yang saat ini tengah mengusung bakal calon presidennya untuk pemilu 2024. Nah itu yang akan jadi pembahasan nanti mungkin di Info A1 berikutnya. Karena waktu juga kita harus undur diri dari percakapan ini. Saya dan seluruh rekan-rekan yang bertugas mohon pamit. Sampai jumpa.